Shalom. Mari kita buka Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ke-38. Kita akan membacanya berbalas-balasan dengan suara keras. Saya membaca ayat 26, saudara menjawab ayat 27. Demikian seterusnya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salame engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Maka malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak itu yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, kalau kita lihat di sini, ini adalah cerita nas Natal seperti biasanya. Tapi saya berdoa supaya kita menjadi semakin dewasa dan menangkap satu hikmat Natal, saudara, yang lebih dalam dan lebih dalam setiap harinya atau setiap tahunnya. Saudara, kalau kita lihat ayat yang ke-28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salame engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saudara, saya merasa bahwa inilah tahun di mana Allah sedangkan membangkitkan wanita-wanita ilahi. Saudara, kalau saudara membaca sebuah buku saudara yang barusan terbit, saudara, maka dikatakan ada satu pasukan yang akan terbit pada akhir zaman. Dan pasukan ini akan begitu kuat, saudara, karena iblis juga akan begitu kuat. Saudara, iblis akan melipat gandakan semua kekuatannya untuk menghancurkan gereja pada akhir zaman. Saudara, dan dia berusaha untuk mengacaukan, dia berusaha untuk membuat dengan kepahitan, cemooh, saudara. Dia berusaha dengan seks, dengan segala sesuatu yang memabukkan. Saudara, tetapi pada waktu melihat bahwa pasukan itu terdiri dari paling banyak, saudara, bukan pria, tapi wanita dan anak-anak. Saudara, yang amin dikit, saudara. Jadi yang ngeh dikit, saudara, ya. Saudara, seringkali kita masih berpikir, ya kita wanita, ya yang harusnya jadi tentara, yang harusnya jadi pasukan, yang harusnya berdiri menerobos, saudara, itu para pria. Tetapi penglihatan itu tidak cuma satu. Tapi kalau saudara baca buku-buku yang lain, saudara, semua nubuatan bicara yang sama. Pada akhir zaman akan timbul satu pasukan yang luar biasa. Pasukan yang berdiri di hadapan Tuhan, yang melakukan dengan hati, yang melakukan dengan cinta, yang melakukan dengan gelora, saudara. Dan pasukan ini terdiri dari paling banyak adalah anak-anak dan wanita. Kenapa? Saya pernah nanya sama Tuhan, kenapa? Dan Tuhan jawab, karena pria punya terlalu banyak pertimbangan. Saudara, saudara, ini masalah. Bahwa seringkali saudara, pria bicara, pria bekerja, pria melakukan banyak hal sampai kepada pikirannya. Tetapi dia tidak cukup. Rupanya pada akhir zaman Tuhan tidak cukup sampai di pikiran. Tuhan mau ada satu pasukan yang bekerja dengan hati, yang melakukan segala sesuatu dengan hati. Dan saya berdoa
bahwa saudara dan saya berkata, aku mengerti Tuhan. Dan aku mau merespon ini. Saudara, kita lihat salah satu tentara Allah yang dibangkitkan pada waktu Natal pertama, namanya adalah Maria. Saudara, ini menurut saya adalah tentara berani mati yang pertama, saudara, yang dibangkitkan pada hari Natal. Oh saudara, dia mempertaruhkan segalanya untuk melihat kehendak Tuhan, rencana Allah jadi. Betul? Ini bukan sembarangan. Ini bukan wanita lemah yang nangis, saudara, karena masalah yang ada dan menimpa hidupnya. Ini bukan wanita yang mengejar yang namanya, saudara ya, kenyamanan hidup. Ini bukan wanita yang berkata, oh aku butuh yang namanya baju baru, gaun bagus. Ini bukan wanita yang berkata, saudara, bahwa aku mau satu pesta pernikahan yang terbaik, termanis. Ini bukan wanita, saudara, yang selalu bicara tapi tidak melakukan apa-apa. No action, talk only. Ini bukan wanita jenis seperti itu. Ini wanita yang berbeda. Ini wanita, saudara, Alkitab berkata dia menyimpan segala sesuatu di hatinya. Setiap kali dia dengar firman, dia dengar nubuatan, dia dengar janji Allah, dia mengerti tidak mengerti, dia simpan itu di hatinya. Dia simpan itu. Ini seseorang yang mengerti, melayani dengan hati, percaya dengan hati, melakukan dengan hati, menyintai dengan hati. Saya berdoa, saudara, supaya ada generasi wanita-wanita yang seperti ini akan lahir pada perayaan Natal kali ini. Nah, saudara, kita lihat dikatakan salam kepada engkau yang dikaruniai. Saudara, hari-hari ini saya percaya sekali dan saya merasa kerinduan Tuhan untuk membangkitkan wanita-wanita yang penuh dengan karunia Tuhan. Saudara, Tuhan sedang mau bagi-bagi karunia, saudara, dan itu sesuai dengan Yoel. Dikatakan pada akhir zaman, sesuai dengan kisah Rasul, maka anak-anak, wanita, perempuan, laki, tua dan muda semua akan mendapat mimpi. Semua akan mendapat karunia. Saudara, semuanya akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, saudara, seberapa banyak saudara dan saya ini menghendaki dan menghargai karunia. Saudara, karunia ini bermacam-macam. Ada karunia hikmat, ada karunia marifat, ada karunia, saudara ya, untuk mengadakan mujizat, karunia doa, karunia iman. Dan saya sungguh merasakan bahwa Tuhan mau bagi-bagi di antara saudara dan saya. Sekali waktu saya masuk di dalam doa, saudara, dan pada waktu saya sedang berdoa, tiba-tiba Tuhan bawa saya, saudara, roh saya untuk melihat sesuatu di surga. Dan saya melihat di surga ini ada kesibukan besar. Sampai saya berkata, Tuhan, apa ini? Oh, saudara, malaikat itu mondar-mandir, saudara, kayak mau pesta besar, saudara. Terus kemudian gudang-gudang itu dibuka, saudara. Dan saat itu saya berkata, Tuhan, ini apa? Dan Tuhan berkata, saudara, aku mau cuci gudang, kata Tuhan. Semua berkat, semua karunia aku sedang mau bagikan. Saya bertanya, kenapa? Tuhan berkata, zaman ini adalah akhir. Dan Tuhan sebutkan kata akhir itu berkali-kali. Seolah-olah dia mau berkata, orang tidak percaya kalau ini akhir dan akhir dan akhir dan akhir dari akhir zaman. Saudara, dan dia berkata, kalau tidak aku kasih semuanya, keluarkan semua karunia, buat apa? Udah tidak butuh lagi, nanti di surga udah tidak butuh karunia. Karunia dibutuhkan selama kita di dunia. Karunia dibutuhkan untuk kita melewati masa-masa yang sulit. Karunia dibutuhkan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Karunia dibuat dan dibawa untuk membuat gereja menjadi dewasa. Karunia dibuat dan dibagikan, saudara, untuk kita melayani. Dan nanti di surga tidak butuh karunia. Kita sudah sangat dekat dengan Tuhan. Otomatis semuanya akan baik dan semua akan dipimpin oleh Tuhan. Saudara, dan Tuhan berkata, aku mau bagikan. Aku mau bagikan. Supaya segala rencanaku akan jadi. Supaya gerejaku menjadi dewasa seutuhnya. Supaya setiap anakku pergi dan Injil sampai ke ujung dunia. Saudara, dan saya tidak berhenti sampai di situ.
Saya melihat beberapa orang dan tidak sedikit banyak. Saudara, dan itu tokoh-tokoh iman. Tidak tahu kalau saudara dapat penglihatan atau saudara pernah saudara seperti itu. Saudara tidak usah kenal. Tiba-tiba saudara tahu ini siapa, saudara. Dan saat itu juga begitu. Tiba-tiba saya tahu ini Smith. Saya tahu ini Maria Ether. Saudara, saya tidak pernah ketemu jelas, tapi saya mendadak tahu, saudara. Saudara, dan mereka berkata, itu dengan muka yang sangat serius, loh, saudara. Sangat serius. Dia berkata ada begitu banyak jubah yang belum diturunkan. Betapa kami rindu menurunkan jubah-jubah ini supaya terjadi lawatan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, sebelum pesta anak domba. Saudara, dan wanita itu punya, saudara, kapasitas untuk menerima karunia. Saudara percaya? Saya buktiin dengan cara yang paling simpel, ya. Dari zaman dulu, ya, yang disebut nenek sihir, tidak ada kakek sihir, betul enggak? Di cerita-cerita di dongeng tidak pernah kan? Pada suatu kali di negara antah berantah ada kakek sihir, tidak ada tuh? Selalu adanya apa? Nenek sihir. Berarti dari sononya wanita itu punya kepekaan lebih dari pria, betul? Untuk hal-hal yang supranatural dia punya kecenderungan lebih, betul? Setan datang pertama kali sama Adam atau Hawa? Hawa, saudara ya. Tapi jangan ngomong yang jelek lah, ini yang jelek, saudara ya. Saya mau buktikan Manoah, saudara ya. Saudara dengan istrinya. Pertama kali malaikat datang ke siapa, saudara? Istrinya. Kalau saudara pelajari Alkitab ya, saya coba pelajari, saya hitung-hitung, saudara. Ternyata emang benar, saudara. Untuk hal-hal yang spiritual, untuk hal-hal yang gaib dalam tanda kutip, untuk hal-hal yang karunia, menurut istilah saya radar-radar rohani, wanita itu lebih gampang menerima. Ada satu kemampuan ilahi yang sebenarnya ditaruh dalam hati kita. Dan kalau saudara pernah melihat yang namanya karunia, itu di depan Tuhan, itu bentuknya seperti perhiasan, saudara. Seperti permata-permata, saudara. Yang tapi kalau saudara diambil itu masuk ke dalam tubuh kita, tidak nempel kayak kalung gitu, saudara ya, tapi masuk, saudara. Secara roh itu seperti itu. Dan sebenarnya yang paling senang yang kelilap-kelilap, saudara, siapa? Wanita. Pria ya suka sih, tapi tidak terlalu lah, saudara ya. Buktinya itu hamba-hamba Tuhan ini tangannya tidak ada yang kelilap-kelilap, saudara ya. Ada sih beberapa yang suka kelilap-kelilap, saudara. Tapi wanita rata-rata. Dari sini kelihatan kalung-kalungnya, saudara ya. Saudara kelihatan kilap-kilapnya, saudara. Karena suka. Nah Tuhan berkata, nah itu yang jasmani. Tapi yang rohani aku sediakan. Tapi ingat Tuhan juga berkata, saudara. Dia tidak berikan mutiara kepada babi. Betul? Saudara, apa ini? Menurut istilah saya, tapi ini bukan Alkitabiah. Ada banyak wanita punya roh kebabian. Ini yang membuat mereka tidak bisa menerima mutiara dan karunia-karunia Tuhan. Nah saudara mau tahu babi itu apa? Menurut saya, dulu saya berpikir babi itu jelek, saudara. Sampai saya pergi ke Sorong. Saya pelayanan di Sorong, di Papua sana, saudara. Dan di daerah itu, saudara, babi itu merupakan binatang peliharaan. Dan melambangkan prestise mereka. Jadi orang yang punya banyak babi itu namanya orang kaya. Saudara, dan babinya itu, saudara, dipelihara dengan oke banget. Digosok, dimandiin. Saudara, dan saya tahu babi itu cantik-cantik, saudara ya. Keren loh, saudara. Anjing kalah loh. Ini guwen gitu ya. Tapi mengkilap, saudara. Itu bisa mengkilap. Nggak tahu cara gosoknya mereka pakai apa, saudara. Pokoknya bisa mengkilap. Dan warnanya macam-macam, ada yang coklat, ya, ada yang belang-belang, ada yang pink kayak baju kita, saudara ya. Saudara, dan keren. Itu benar-benar keren, saudara. Gendut, jalan, lucu banget, ipel-ipel menurut saya. Taulah istilah saudara apa. Saudara, sampai saya pergi ke sana bersama anak saya, saudara ya, sampai anak saya juga jatuh cinta dengan babi. Itu bisa dielus-elus ya, terus dia bilang begini, anak saya bilang, "Ma, kita ambil satu yuk, kita minta satu, pelihara satu babi di Bekasi." Saya bilang, mati saya. Kalau pelihara babi di Bekasi saya bisa kena, saudara ya. Bekasi itu daerah, saudara tahulah, ya,
daerah hijau istilahnya. Saudara, jangankan babi hidup, saudara. Saudara cari dagingnya aja yang udah saudara ya. Nggak ada, saudara. Di Hero, supermarket Giant, nggak ada, saudara. Nah, apalagi tiba-tiba gendut begitu ada di situ. Tapi babi tetap babi, saudara. Sudah dihiasin begitu rupa, bagus babinya, saudara ya. Kalau saudara kasih berlian, nggak noleh dia. Tapi saudara bawa wortel, terong, atau bawa apalah saudara ya, saudara begituin ya. Wih, dia saudara lupa kiri kanan nyerotok langsung. Saudara. Apalagi ini udah habis dimandiin nih saudara. Ya. Tapi dia lewat jalan-jalan lihat kubangan. Saudara itu dengan santainya berjalan ke kubangan dan dia berendam di situ 3 jam. Gitu saudara ya. Saya berkata babi tetap babi. Habis dimandiin loh, pakai sabun. Di sana babinya kadang-kadang diparfumin, saudara ya. Begitu lihat kubangan masuk. Nah, ini ada anak-anak Tuhan yang seperti itu. Kalau bicara soal yang rohani, noleh pun tidak. KKR ya KKR. Apalagi dengan doa puasa nggak kena, saudara, nggak kena. Tapi dengar berkata, oh kita mau tukar kado, datang, saudara. Kita mau pergi jalan-jalan makan, datang, saudara. Kenapa ada roh kebabian yang nyeruduk kalau lihat makan? Tapi yang di sini enggak, yang di luar lagi, saudara. Nanti saya repot, sudah terlambat, kurang ajar lagi khotbahnya katanya ya. Saudara, kemudian yang lebih parah, saudara. Yang istilah saya, saudara, ini sungguh-sungguh saya sering kali marah sekali sama wanita-wanita. Adalah sukanya di kubangan. Kubangannya apa? Sakit hati, marah, ngurusin yang sepele-sepele. Gue tadi nggak disapa loh sama si dia. Ya kelihatannya gue sebel deh sama dia. Itu kubangan banget, ngapain sih diurusin? Nanti ya suami pulang gitu ya, mukanya memang lagi bete. Jadi jawab, misalnya ditanya, Pak mau makan apa? Terserah. Terus langsung, suami saya udah gak sayang ya. Jawabnya kasar, sakit hati ya. Saudara, nanti baru anak pulang terlambat, khawatir. Belum lagi persaingan di antara ibu-ibu. Kalau yang satu anaknya les kumon, anaknya juga harus les kumon. Yang satu les Mandarin, kalau dia bisa Mandarin dan Arab supaya menang. Saudara, ada lagi saudara, ini kubangan-kubangan. Aduh, saudara, ada lagi ya, yang setiap pagi sibuk ngeliatin mukanya. Gua tambah gendut nih ya, Enggak mikirin doa, enggak mikirin jiwa-jiwa yang sedang mau menuju kepada neraka. Yang dipikirin apa? Tambah gendut, jerawat tambah 1 ya. Uban keluar, perlu ke salon. Saudara, saya juga ke salon, saudara tenang aja ya. Tapi yang saya mau katakan ya, bukan itu tujuan hidup kita. Itu kita coba-coba saudara ya. Kadang-kadang saya berkata, duh Tuhan, kalau saudara mau ke salon dan saudara mau pedicure, saudara mau sauna, 3 jam boleh. Tapi ingat sesudah itu saudara masih doa puasa, kalau bisa pelayanan lebih dari 3 jam. Itu baru bukan babi. Tapi kalau doa cuma 5 menit, tapi kalau ke salon, ngerumpi, arisan, nonton sinetron bisa 5 jam, babi itu namanya, berkubang. Nah, saya berdoa supaya saudara jelas dan menyelidiki diri sendiri. Adakah roh kebabian di dalam hidup kita? Saudara, dan sulitnya roh itu tidak pernah bisa ditengking. Tapi roh itu perlu bertobat, saudara. Kita perlu ambil keputusan untuk mengerti bahwa kubangan bukan tempat kita. Sekedar mengurusi emosi, apalagi ngurusin emosi takut, khawatir. Aduh, saya kadang-kadang ketemu dengan ibu-ibu yang bisa muter terus di situ. Saya tahu berat. Ada beberapa istri yang pernah dipukul suami dan dia tidak bisa keluar dari sakit hati.
Saya bilang oke, saya tahu itu berat. Tapi kalau Anda di situ terus, maka Anda tidak akan pernah melihat rencana dan keindahan Allah dalam hidup ini. Biarkan itu selesai, keluar dari situ. Saudara beberapa berkata, ya Bu, tapi masalah saya dengan suami belum selesai. Oke, suamimu bisa menyakitkan hatimu, tapi dengan bergumam dengan sakit hati tidak mengubah apa-apa. Ampuni dan mari jalan terus. Melayani, berdoa, beri yang terbaik, bekerja, berprestasi. Biarkan Allah mengubah dan berurusan dengan suamimu. Mungkin saudara berkata, Bu, Ibu tidak tahu. Ekonomi saya mepet banget. Dan suami saya terus terlibat dalam hutang kejatuhan. Oke, saya tahu itu berat. Tapi kita dipanggil buat jadi penolong, bukan perongrong. Kalau kita terus tiap hari mukanya udah kayak, menurut saya pepaya busuk. Saudara, ketemu suami yang ngomong gini, kenapa sih Pak gagal lagi? Udah dibilang makanya toh Pak, Bapak itu gimana? Maka akibatnya dari omelan kita, saudara, itu membuat tambah parah, bukan tambah baik, betul? Saudara, kalau suamimu seperti itu, mari minta berdoa, minta hikmat Tuhan, supaya kita bisa melakukan sesuatu. Saya kadang-kadang guyon dengan beberapa teman kami yang punya kesulitan ekonomi. Saya berkata, kalau suamimu susah, tidak punya dobrakan ekonomi, berarti itu urusan kita wanita. Dan saya bilang, kamu tahu kenapa? Karena kutuk kerja keras itu jatuhnya ke suami, tidak ke wanita. Jadi kalau wanita bekerja di dalam takut akan Tuhan, saya percaya ada kesuksesan. Tergantung iman saudara dan cara saudara melihat. Beberapa wanita berkata, ndak alkitabiah. Siapa bilang ndak alkitabiah? Baca Amsal 31. Dikatakan wanita-wanita bijak akan membuka kebun-kebun anggur, mendatangkan kapal-kapal saudagar. Saudara bikin tenungan-tenunan, kain-kain ungu. Ini saudara dikatakan wanita ilahi seperti itu. Jadi kalau ada orang yang berkata wanita yang kerja itu tidak alkitabiah, urusan sama saya. Sangat alkitabiah, sangat alkitabiah. Rut bekerja, saudara. Esther mimpin strategi perang kok. Deborah. Jadi jangan pernah berpikir, saudara, bahwa Anda tidak bisa lakukan banyak hal. Allah invest sangat banyak dalam hidupmu. Di dalam diri wanita ada kekuatan, ada kemandirian, ada karunia, ada bakat, saudara. Dan saya berdoa, jangan biarkan itu sia-sia. Jangan biarkan itu sia-sia. Amin. Biarlah hari ini saudara mengerti, engkau yang dikaruniai. Allah punya rencana besar. Dan saudara menerima karunia itu dengan sungguh-sungguh. Dengan bijaksana. Dengan satu kerinduan. Mari Tuhan, terus beri karuniamu dalam hidupku, dan aku akan mengembangkannya, memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi tidak berhenti dengan dikaruniai. Saudara, dikatakan ayat yang ke-30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Saudara, dan ini adalah pesan buat tahun depan. Saudara, tidak tahu bagaimana hati saya berkata bahwa tahun depan akan ada banyak ujian buat setiap anak-anak Tuhan. Saudara, dan ujian demi ujian saudara akan menampi anak-anak Tuhan. Saudara, mereka akan mengalami hal-hal yang tidak bisa dimengerti. Mereka akan dihadapkan kepada berdoa, tetapi tidak dijawab. Mereka akan melihat bagaimana seolah-olah Allah membiarkan, saudara ya, kita mengalami kesulitan. Kita bertemu dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Kita mengalami kegoncangan yang luar biasa. Kita akan dibawa dalam satu perjalanan yang mepet, saudara. Ngeri, bencana alam, dan apapun, saudara. Bahkan kegoncangan secara politik. Panasnya suhu politik. Saya merasakan tahun depan akan terjadi. Kegerakan dari kaum keras itu akan kembali naik dan bergerak, saudara. Untuk menghadapi itu, Tuhan berkata, jangan takut.
Maria mengalami begitu banyak hal yang tidak bisa dimengerti. Seharusnya dia bisa berpikir, kalau ini anak Tuhan, benar-benar anak yang luar biasa, kenapa sampai tidak dapat penginapan? Harus nginepnya di kandang. Loh, kalau dia benar-benar anaknya Allah, seharusnya Tuhan sediakan yang terbaik. Betul? Enggak tuh. Dapatnya kandang tuh. Kalau saudara pelajari Maria, benar ini merupakan kata jangan takut, berlangsung mulai dari hari itu dia berkata ya sampai akhir hidupnya. Coba saudara bayangkan, orang berkata Yesus gila, ada, dan Maria sampai harus menjemput karena dia pikir anaknya sudah gila. Pada waktu dia berusaha untuk masuk, Yesus dikerumuni orang banyak. Dia bilang titip sama orang-orang, tolong bilang, mamahnya ada di depan. Kira-kira ya kalau ada ibu yang jemput anaknya, ngomong, bilangin mamahnya ada di depan. Terus Yesus dengan santai berkata, siapa ibuku? Ibuku adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Sakit hati gak diakui ibu loh. Betul kan? Saudara yang jadi ibu, saudara bisa rasain. Kalau anak saudara bilang, siapa ibuku? Sakit. Tapi Maria tidak mengerti. Tapi Maria tidak sakit hati. Dia simpan itu di dalamnya. Maria terus lihat Yesus ditangkap, lihat Yesus disiksa. Maria pasti berkata, kalau raja katanya membawa kelepasan, kenapa harus begini? Berakhir seperti penjahat di atas kayu salib. Saya percaya saudara ibu tahu persis. Saya tahu persis pada waktu anak saya lahir dan tidak bisa makan, tidak bisa minum. Nah, saya mengalami gangguan pencernaan parah. Saudara, saya lihat bibirnya pecah-pecah. Saya lihat dokter berusaha tusuk sana, tusuk sini. Setiap ditusuk ambil darah, percobaan ini dan itu ceritanya. Saudara, sampai rasanya saya mau berkata, jangan anak saya aja. Tapi tidak bisa, tidak mungkin. Itu kesakitan yang luar biasa. Saya tidak tahu saudara pernah di titik itu enggak. Tapi saya pernah di titik itu. Setiap kali anak saya saudara harus dilakukan ini dan itu, harus disobek ininya saudara, tenggorokannya untuk diberi selang. Saya itu berdiri saudara ya, bergetar. Itu sungguh-sungguh rasanya seluruh tubuh saudara sakit semua. Gemetar. Dengar cerita anak saya mau berkata, jangan siksa anak saya. Lebih baik saya saja. Tapi tidak bisa. Dan itu double sakit. Dan Maria merasakan itu. Saya tahu persis. Maria tidak mengerti. Dia hancur hatinya. Dia habis. Dia benar-benar berkata kenapa. Tapi satu hal. Pesannya adalah jangan takut. Kekuatan yang dari Allah itu akan membuat kita mampu melewati lembah-lembah kekelaman sekalipun. Jangan takut berarti Allah tidak memberi pencobaan lebih dari kekuatan kita. Jangan takut berarti walaupun engkau melewati padang baka yang penuh duri kering kerontang. Sekali waktu padang baka itu akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Satu hal, jangan pernah berhenti di padang baka. Jalan terus. Karena kita tidak ditentukan untuk mati di padang gurun, tapi disediakan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saya berdoa supaya ini memotivasi saudara tahun depan. Masalah apapun, jangan menyerah, tapi jalan terus. Amin.
jalan terus. Dia Allah yang menopang. Dia Allah yang menopang. Dia Allah yang memegang tangan kita. Dia Tuhan yang dikatakan tahu persis apa yang kita rasakan. Dan dia berkata, aku tahu, dan aku tahu. Dia akan bawa kita sampai kepada kemenangan. Saya sudah lihat itu dalam seluruh hidup saya. Di puncak daripada saya melihat penderitaan anak saya. Di puncak daripada waktu itu saya begitu tidak kuat. Saudara, saya benar-benar tidak mengerti saat itu. Saya tidak mengerti kenapa Allah biarkan terjadi dengan anak saya. Saudara, saya tidak mengerti bagaimana kenapa sikap hamba-hamba Tuhan, saudara. Ya, yang hamba Tuhan yang di sini tidak termasuk sekali lagi. Tapi pada waktu itu ada hamba-hamba Tuhan yang datang dan maksudnya baik. Tapi mereka berkata, Bu, coba introspeksi. Mungkin ada kesalahan. Dalam hati, aduh, gue ini udah menderita, lu tanya lagi salahnya apa. Rasanya aduh ditinggalkan sendiri. Belum lagi soal keuangan. Itu mengerikan, saudara. Saya baru tahu di rumah sakit itu mengerikan sekali. Setiap hari itu 3-4 juta itu setiap hari, saudara. Kami setor 5 juta, sebentar lagi suster datang lagi. Bu, sudah habis depositnya. Ini mau beli obat. Kalau ibu tidak setor lagi, obat kami tahan dulu. Seperti itu loh. Sampai saya berpikir, ngeri. Belum lagi kami anak saya masuk ICU, saudara ya. Itu kami harus nunggu di luar. Nunggu di luar, tidak ada kursi, tidak ada apa-apa. Kami nunggu, saudara ya, duduk di lantai dengan tikar, saudara. Dan itu setiap kali bunyi tet, itu saudara. Artinya ada gawat di dalam. Dan setiap kali ada tet, saudara, nanti terdengar pengumuman. Keluarga ini harap datang, gitu saudara ya. Nanti begitu tet, keluarga si A dipanggil, datang. Ada apa? Tiba-tiba nangis. Wah, mati. Coba kalau saudara duduk di luar, ya, menurut saya itu tidak manusiawi, saudara. Dan setiap saat, saudara, ya, kadang-kadang 5 menit, kadang-kadang 10 menit sekali, kadang-kadang 30 menit sekali, itu bunyi tet, saudara. Itu saya lihat reaksinya, semua sama. Dari ngobrol ya, makan ya, begitu bunyi tet, semua langsung, saudara ya. Langsung badan gerak semuanya, saudara. Tinggal nunggu aja siapa namanya yang disebut, saudara ya. Coba dari orang sehat juga jadi jantungan, gak begitu, saudara. Saudara, tapi saya ingat pada waktu itu di saat saya sudah tidak kuat lah. Dan orang datang, hamba Tuhan datang berkata, Bu, ayo doa peperangan. Doa dengan iman dalam hati, boro-boro jalan aja udah mau mati rasanya. Mau doa peperangan udah gak kuat, saudara. Saudara, tapi waktu itu saya udah gak bisa berdoa. Sungguh-sungguh saya gak bisa berdoa. Suruh baca Alkitab, aduh susah banget masuknya, saudara. Gak tahu kenapa udah pusing soalnya, saudara. Saudara, dan saya duduk di bersender, saudara ya. Sebalik setengah tiduran lah. Saya cuma berkata, Tuhan, aku gak tahu, gak kuat. Dan hari itu saya lihat bagaimana dia itu benar-benar penopang. Tiba-tiba Tuhan hadir di sisi ranjang atau di sisi tempat saya. Dia duduk, dia pegang tangan saya. Dan dia tidak bilang apa-apa. Dia cuma nangis. Dia cuma nangis. Saya baru kali itu lihat Yesus nangis. Dia pegang tangan saya. Tapi air matanya seolah-olah berkata, aku mengerti apa yang kau lewati. Air matanya berkata, aku menanggung bagimu. Air matanya seolah-olah berkata, lebih daripada yang kurasakan, aku akan ambil dan tanggung. Saudara, dan itu kejadian mungkin cuma 1 atau 2 menit. Tiba-tiba semua keletihan saya hilang. Saya bisa nangis. Karena hari-hari itu sebenarnya saya tidak bisa menangis lagi. Saya getar, takut, stres, tapi sudah tidak bisa menangis. Tapi saat itu saya bisa menangis bersama Yesus. Dan kekuatan yang ilahi menopang saya sampai anak saya meninggal. Saya cuma mau katakan, tahun depan apapun yang engkau lewati jangan takut. Bahkan di titik terakhir dari kekuatan saudara, Yesus akan datang untuk memberi kekuatan. Tahun depan
Sekalipun banyak orang meninggalkan saudara, saya mau berkata, jangan takut. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Jangan takut. Saudara, tetapi kita teruskan. Belum selesai, saudara ya. Dikatakan saudara lebih daripada itu. Karena engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Saudara, kalau tadi bicara tentang engkau yang dikaruniai, sekarang bicara tentang kasih, saudara. Oh, Maria ini mendapat kasih. Saudara, dan kasih ini tidak bisa di otak. Karunia bisa di tangan. Tapi kasih ini cuma ada di hati. Kasih ini cuma ada di hati. Saudara, dan sepanjang Alkitab, ada orang-orang yang mendapat kasih dari Tuhan. Dan orang-orang ini tidak pernah orang-orang yang, saudara ya, melakukan biasa-biasa. Tetapi ini adalah orang-orang yang melakukan dengan hati. Karena dia mengasihi Tuhan. Saya ambil contoh Daud. Di seluruh Alkitab, saudara, selalu nama Daud diulang. Betul? Dan Daud ini bukan orang yang sempurna, bukan. Ya, nipu pernah, bunuh pernah, berzina juga. Saudara, komplit dosanya. Tapi saya heran kenapa? Saudara, karena ini orang tahu mengasihi Tuhan dengan hati. Alkitab membuktikan dia menulis puluhan bahkan ratusan mazmur. Dan saya mau nanya sama saudara, tidak mungkin ada orang yang jatuh cinta, ya, dan dia tidak keluar puisi atau perkataan pujian dalam hatinya. Betul tuh? Dulu nih ya, dulu saudara, kalau saudara pernah jatuh cinta, saya harap saudara pernah jatuh cinta. Karena ada banyak orang menikah tidak pernah jatuh cinta. Tapi kalau saudara pernah jatuh cinta, pasti pernah keluar puisi dalam hidupmu. Pasti lihat suamimu bisa bilang, Kanda, betapa cakepnya engkau. Matamu mengalirkan aliran sungai kehidupan. Nggak tahulah. Keluar. Yang pria pun pernah pasti nulis kartu dengan berkata, aku nggak bisa hidup tanpamu. Wah, saudara ya. Atau kalau engkau bunga, ya, aku mau jadi daunnya, saudara. Tapi saudara, kalau saudara ini tidak ada cinta ya, saudara coba tulis puisi tidak keluar-keluar tentang orang itu. Nah, Daud ini bukan orang sembarangan. Dia buat ratusan lagu. Dan itu tidak mungkin kalau dia tidak menyintai Tuhan. Kalau saudara sekarang nyanyi, bilang engkaulah mazmurku dan kekuatanku. Tuhan bilang ini, enak aja itu mah punyanya Daud, cuma nyontoh. Betul kan? Tapi yang pertama kali berkata engkau mazmurku, engkau gunung batuku, engkau perisai perlindunganku. Oh, pada waktu kakiku terjerat engkau membebaskanku. Siapa? Daud. Dan Tuhan tidak pernah bisa disentuh karena persembahan. Karena persembahan, saudara, itu seringkali keluar dari kelebihan kita. Tapi Tuhan disentuh dengan hati. Tidak bisa orang menari berjam-jam kayak Daud. 6 langkah nari, kasih korban nari. Dan kalau semua pria nari, maka Mikal tidak akan menghina. Karena pria-pria yang lain tidak ada yang menari. Semua jaim, sudah tahu jaim? Jaga image. Kalau nyanyi, haleluya, sebab Tuhan baik. Cuma Daud yang wow, loncat saudara. Makanya Mikal berkata, lu ini bisa gak sih jaga image? Malu-maluin tau gak raja kayak lu? Dan lagi Mikal berkata, ini karena Mikal suka punya roh babi, suka di kubangan. Dia simpan kepahitan dengan Daud. Karena dia lihat Daud suka dengan banyak perempuan, betul? Makanya keluarnya apa? Suka ya, lu nari sama dayang-dayang, ya. Kelihatan auratnya, memang ya, itu istilahnya nih ngomong ini. Lu suka deh deket-deket sama perempuan-perempuan pegang-pegang ya, seneng ya, itu saudara ya. Ini timbul dari kepahitannya. Kepahitan yang tidak pernah dibereskan. Dia tidak pernah bisa lihat yang ilahi.
Dia cuma lihat yang pahitnya. Saudara pakai kacamata hitam ya, semua mendadak menjadi abu-abu, betul kan? Kalau tidak percaya nanti di rumah bikin kacamata hijau, saudara ya. Kasihin deh kertas hijau yang transparan, nanti semuanya berubah warna. Saudara, ada yang merah tambah hijau, saudara. Saya tidak tahu jadinya apa, saudara. Mungkin ke abu-abuan juga. Kenapa? Ini loh selaput dalam hidup. Kalau selaputmu pahit, selaputmu iri, selaputmu marah, ini merusak semua pemandangan dan penilaian. Saudara, ini Daud orang yang punya hati. Makanya dia menyentuh Tuhan. Kita bicara Maria. Maria ini adalah orang yang punya hati. Saudara bayangkan, pada waktu saudara ditawarin untuk berkata begini, kamu hamil ya di luar nikah. Kalau Maria tidak punya kasih kepada Tuhan, dia bilang, sorry ya Tuhan, apa kamu tidak bisa tunggu sebentar sih, saya ini udah tunangan. Tunggu 2 bulan aku menikah dengan Yusuf. Dan semua orang fine-fine saja kalau aku hamil. Betul tuh? Saudara, apa yang Maria buat? Dia meletakkan impian pernikahannya. Dia meletakkan nama baiknya. Dia tahu resikonya bahkan akan dilemparin batu. Dia meletakkan nyawanya di situ. Dia tidak cukup itu. Dia bahkan meletakkan Yusufnya. Karena dia tahu resikonya pun Yusuf bisa meninggalkan dia. Ini orang yang tidak menyentuh hanya lewat pikiran, tapi hatinya diletakkan. Ngomong tentang Maria Magdalena atau Maria yang lain yang mengurapi kaki Yesus. Di zaman itu, saudara, tidak lazim perempuan mecahin, saudara ya, minyak dan nyiumin kaki lelaki yang bukan saudaranya. Sekarang pun tidak lazim. Saya mau nanya, siapa yang berani di sini datang menunjukkan tanda hormatnya, menyemir sepatunya Bapak Yosia? Itu pun kita tidak mau lakukan kan? Bukan karena istrinya takut cemburu, bukan toh? Kenapa? Oh, kita ngasih uang bisa, tidak masalah itu sih. Tapi karena itu merendahkan harga diri. Tapi itu melakukan dengan hati. Karena itu Tuhan berkata, dimanapun Injil diberitakan, perbuatan wanita ini diberitakan. Mau bicara tentang Paulus. Ini orang melayani dengan hati. Saudara, kalau dia tidak melayani dengan hati, pada waktu dikapukin semua seluruh badannya, dimasukin penjara bawah tanah, dan maaf kata saudara, itu dipasung. Dan dulu penjara bawah tanah menurut sejarah itu bawahnya itu masih tanah, saudara. Dan di situ saudara, maaf kata juga campur, tidak ada toiletnya, tidak ada private toilet di situ, tidak ada. Dan penjara bawah tanah itu campur dengan kecoa, tikus, maaf kata kotoran manusia, basah dan kering. Kalau saudara habis dipukul, dimasukkan yang seperti itu. Kalau tidak ada cinta, tidak ada gelora, tidak ada hati, yang keluar akan berkata, aku tidak kuat Tuhan. Tapi Paulus berkata, dia nyanyi, dan nyanyinya tidak pelan loh. Nyanyinya sampai seluruh penjara dengar, kata Alkitab. Tadi aja nyanyi nggak kedengeran sampai ke bawah, saudara. Ini yang kita nggak digebukin loh. Orang segini banyak. Saya datang terlambat, saya mikir kok sudah sepi ya. Jangan-jangan saya sudah ditinggal. Saya berpikir Bapak Yosia sudah menggantikan saya. Karena macetnya minta ampun. Saya berangkat 8:30 loh, saudara, dari rumah saya. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi, saudara. Tapi taunya sampai di atas masih nyanyi. Berarti kurang kenceng. Tidak dari hati. Karena dari hati saudara bisa nyanyi. Bayangkan Paulus dikepukin, darah di mana-mana. Udah tidak dikasih makan. Atau saudara semua belum makan pagi ini, loyo semuanya.
Ya supaya kelihatan sedikit kurus lah Bu gitu ya. Saudara, generasi yang terakhir yang Tuhan sedang bangkitkan adalah generasi yang melayani dengan hati. Dia akan menyembah dengan hati. Dia akan melakukan hal-hal yang menurut orang bodoh. Karena hatinya berkata ya. Sampai hari ini orang berkata bodoh pada saya. Setiap tahun saudara, saya mengeluarkan lebih dari 3 miliar saudara. Untuk memberi makan ribuan anak-anak. Memberikan mereka beasiswa. Saudara, memberikan mereka pendidikan, pelajaran tambahan gitar, keyboard, memberikan ibu-ibunya suntik KB. Saudara, dan orang banyak berkata, kamu seperti membuang uang ke lautan. Tak ada hasilnya. Gereja lain sudah berdiri gede. Mana hasilnya? Orang berkata, pelayanan-pelayanan lain kelihatan jelas arahnya. Bangun gereja masih lumayan kelihatan walaupun di desa. Lu apa? Nggak ada saudara, nggak ada yang kelihatan. Buang duit ya. Ini pelayanan buang duit, buang tenaga. Saudara yang masuk di pelayanan di tempat kami nggak ada karier, nggak ada jenjang, nggak ada apa-apa yang menjanjikan, nggak ada. Dan saya tahu orang-orang yang melayani tempat kami. Orang-orang yang kata dunia goblok banget. Dan itu bukan orang-orang bodoh saudara. Beberapa keluaran sekolah pendeta. Ditawarin jadi gembala sidang. Dia memilih di Bantar Gebang di tempat sampah. Mengembalakan di sana. Saya punya seorang teman. Dulu direktur dari sebuah perusahaan. Dengan gaji saudara 20 juta. Dia lepas. Menjadi sekarang saudara. Mendidik anak-anak ini. Saya punya seorang teman. Dia dulu saudara. Orang India. Sukses. Jadi guru. Dan bahkan jadi saudara pembuat program sekolah. Dia lepaskan. Dia tolong buat program di tempat saya. Saya ketemu orang-orang yang kata dunia gila dan bodoh. Tapi saya tahu ini orang-orang dengan hati. Mereka adalah orang-orang yang tidak berkata, oh sorry ya saya sibuk. Saya bisa apa? Saya bukan siapa-siapa. Tapi mereka orang-orang yang berkata, aku ada di situ. Sudah ada seorang ibu punya anak 4 dan dia berkata, aku masak karena cuma itu yang aku bisa. Setiap hari dia bangun jam 4 pagi saudara. Dia belanja, dia masak saudara jam 9 sudah matang masakannya. Dia berkata itu yang aku bisa lakukan buat Tuhan. Saudara ada ibu yang lain. Saudara dia berkata saya bisa untuk ngajarin ibu-ibu ini ya, keterampilan. Dan dia bilang saya mau. Saudara ada seorang ibu yang lain dia berkata saya suka buat besuk. Dia jalan dari rumah ke rumah ke tempat-tempat kumuh itu. Saudara setiap orang yang dengan hati tidak akan pernah menunggu disuruh. Dia melakukan karena jeritan hatinya. Saya berdoa supaya saudara menjadi wanita dengan hati. Saudara akan menyintai anakmu dengan hati. Saudara akan menyintai keluargamu, suamimu dengan hati. Saudara akan melayani dengan hati. Saudara akan melakukan hal-hal yang besar. Karena dari hati keluar kehidupan. Alkitab berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ keluar kehidupan. Keluar kehidupan. Apapun yang kau sentuh dengan hati, itu akan berbeda. Saya kasih contoh lah, simple. Sudah waktunya, simple. Waktu itu saya masuk rumah sakit karena melahirkan anak saya yang melahirkan anak saya yang ketiga itu saudara. Harus operasi sesar karena dia ada masalah dengan pernafasan dari sejak dalam kandungan sudah kelihatan. Saudara dan ada 2 suster. Saudara saya ini loh. Kalau saya ini di misalnya di kelas 4 ya. Mungkin saudara berkata ya susternya banyak, pasiennya banyak, susternya sedikit sibuk dan sebagainya. Saya di VIP.
Saudara, dan saya baru selesai di 12 jam setelah operasi, baru selesai dicabut saudara jam 5 pagi. Jam 6 saya bilang sama suster yang masuk, saya bilang, suster saya mau mandi. Saudara, susternya bisa berkata begini, itu kamar mandinya. Nah, mandi aja di situ. Saya tahu itu kamar mandinya, kalau saya bisa jalan sih enggak usah ke situ saudara, enggak usah ngomong. Kenapa? Ini suster kepala senior. Dia enggak melakukan dengan hati. Dia bahkan enggak ngecek jam berapa infus saya dicabut. Dia enggak ngecek saudara apakah saya sudah belajar jalan atau tidak. Dia enggak ngecek sama sekali saudara. Dia baru ganti save dan dia berkata, ya sudah silakan mandi. Saudara, tapi sebaliknya ada satu suster junior memang. Biasanya kadang-kadang kalau yang baru dalam Tuhan itu berapi-api, yang sudah senior itu yang gawat. Mengingatkan diri sendiri ya saudara ya. Saudara yang junior, malam itu saudara karena obat operasi saya tidak tahu kenapa itu gatal seluruh badan saya. Sudah dikasih obat tetap gatal saudara. Dan ini suster masuk dan dia berkata, Bu, gimana reaksi obatnya? Tidak ada. Dia harusnya tidak masuk, sudah dikasih obat. Dia datang dan dia berkata, saya bilang masih gatal. Dia bilang mungkin kadang-kadang butuh 3 jam Bu baru mulai netral. Terus dia bilang begini, Ibu maunya apa? Ibu mau saya bacain buku mungkin, temenin ngobrol, atau saya gosok dengan lotion, atau ibu mau sendiri dan mencoba tidur. Itu bukan tugasnya untuk nemenin ngobrol, betul kan? Itu bukan tugasnya untuk menggosok seluruh badan saya dengan lotion supaya berkurang gatalnya, betul kan? Dan itu juga bukan tugasnya untuk bacain saya sesuatu, saudara ya. Waktu itu saya masih teler memang. Tapi itu bukan tugasnya, tidak ada di undang-undang kesusteran tolong bacain, gitu saudara ya. Suster, orang-orang yang masih teler tolong dibacain, enggak. Tapi karena dia melakukan dengan hati. Orang yang melakukan dengan hati selalu bisa berbuat lebih. Orang yang tidak melakukan dengan hati selalu berusaha mengurangi apa yang harusnya dia buat. Dan saya berdoa supaya saudara dan saya melakukan dengan hati. Yang terakhir, Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Hidup ini saudara, kita ini miliknya Tuhan. Hamba Tuhan artinya kita miliknya Tuhan. Ingat, seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Seumur hidup Tuhan Yesus di dunia, dia pakai untuk kerja, dia pakai untuk melayani, dia pakai saudara untuk menyelamatkan kita. Coba deh bayangin ya, misalnya saya punya pembantu di rumah, ini istilah saya. Sayanya masak, pembantu saya duduk di meja makan, bilang, Bu, tolong makanannya bawa sini. Kebalik kan? Betul toh? Atau saya bangun jam 5 dan pembantu saya masih tidur dan berkata, tolong beresin dulu ya Bu, nanti saya jam 6 baru bangun. Kebalik toh? Nah sekarang coba lihat dalam hidup kita. Kalau pagi-pagi kira-kira Tuhan bangun duluan atau kita duluan? Kira-kira Tuhan dulu kerja sampai dikatakan makan aja kagak sempet. Betul toh Alkitab bilang begitu? Kita yang diurusin makan terus. Bahkan kita berkata, Tuhan kasih aku makanan, kasih aku makanan. Itu kan sama tuh. Dengan kita pembantu duduk di meja makan dan berkata, please kasih saya makanan. Dan saya berdoa, kita sadar. Saya berkata kita perlu sedikit waras. Karena kadang-kadang di dalam doa kita pun kurang ajar. Saya kadang-kadang geli, walaupun kadang-kadang itu juga saya. Kita ngomong gini, Tuhan bangkitkan Indonesia. Selamatkan orang itu. Rubah mertua saya. Sembuhkan anak saya. Jagai toko saya. Tuhan itu kasihan loh saudara. Kerjaannya banyak loh saudara ya. Itu kalau Tuhan jahat dia akan teriak dari atas dan seluruh bumi gemetar. Karena kalau Tuhan ngomong saya rasa saudara tsunami datang lagi. Karena Alkitab berkata air laut itu di tangannya. Ada ayatnya tuh. Bayangin kalau dia ngamuk dari atas dia teriak. Siapa yang jadi hamba? Katanya gitu ya. Habis deh kita. Oh berani-beraninya lo nyuruh-nyuruh terus. Ya.
Saya cuma berdoa supaya kita sedikit waras, saudara ya. Untuk berkata, ngerti. Seharusnya kita berkata, Tuhan, apa yang harus aku buat? Betul kan? Bukannya nyuruh Tuhan tuh. Mari kita berdoa.